video ini bisa jadi catatan terakhir. Sesungguhnya di dalam pelajaranku murni, gak ada atau gak boleh atau memang tidak seharusnya di sini, di dalam hati, otak, hati, batin atau sahabat ini ada keinginan, ada penciptaan, ada sebuah kemarahan. Namun kemarahan ini sesungguhnya bukan buat saya pribadi, tapi di sini ada orang yang merasakan hatinya terluka dikarenakan dia merasa telah menjadi korban dari pengkhianatan. Lah, letak kebenarannya antara iya dengan tidak, antara itu berasumsi atau tidak, atau hanya sebuah prasangka, kesalahpahaman, kesalahpengertian atau tidak. Di sini saya yang tidak tahu. Yang jelas tak pelajari dari awal sampai akhir detik ini bahwa tiga tokoh ini yang satu murni ingin menolongku dikarenakan berdasarkan kasihan dengan keadaanku. Tapi yang satu menggunakan akal politik untuk mengakali, untuk mempolitiki, yang dalam intinya itu di situ ada permainannya yang bersifat ego, pamrih, dan arogan. Nah, artinya di situ seolah-olah takdir itu ingin diatur, seolah-olah kodrat irodate Maha Suci itu bisa diatur. Namun pada kenyataannya Maha Suci bersikap adil pada tempatnya. Yang artinya kebijaksanaan itu selalu membuka peluang, memberi ruang untuk saya berada di dalam satu makom atau satu ruang atau satu tempat atau satu pekerjaan atau satu atap dengan orang tersebut. Orang itu bernama Suiswanto, adalah orang yang menolong atau yang selama ini telah memberi pertolongan kepada kita semua, dikarenakan dia tahu jati dirinya yang sesungguhnya pada saat itu masih berpegang teguh kepada iman.
seorang sahabat yang tak lain sudah melebihi saudara. Yang kedua adalah mitra. Dan mitra ini sifatnya mengakal atau mengatur, mengotak-atik, seolah-olah takdir itu ada di cengkraman tangannya. Merasa lebih hebat daripada yang hebat, merasa lebih pintar daripada yang pintar, merasa lebih paham daripada yang paham, sehingga akhirnya tanpa disadari efek daripada teori, trik, dan pola-polanya itu membuahkan hasil yang kurang signifikan, kalau bahasanya kurang adil bagi, hingga akhirnya mengantar saudara yang bernama Suiswanto ini, yang dulunya itu berpegang teguh kepada jati dirinya, ingat siapa dirinya, tahu siapa dirinya, siapa, yang artinya sadar diri, ingat diri, tahu diri, posisinya lagi di atas, memberi pertolongan kepada yang di bawah, kepada teman, kepada rekan. Namun dia telah merasa dikhianati, ketulusannya ini merasa dikhianati, sehingga sampai sekarang mau nggak mau dia harus meluapkan rasa sakit hatinya karena merasa dikhianati. Dan kebetulan pada saat dia sakit hati itu tepat kepada orang kedua, orang kedua dan orang ketiga. Kalau orang ketiga ini tidak merasa mengkhianati, tidak merasa menjolimi, tidak merasa berbuat yang bersifat, yang pada akhirnya orang ketiga ini kan mau nggak mau itu akhirnya kan bertindak, akhirnya ambil tindakan atas dasar sakit hatinya orang ke-1. Sakit hatinya dikarenakan merasa di sini ada pengkhianatan seorang sahabat. Entah itu ada pengkhianatan atau sedang difitnah oleh orang keempat lainnya yang tidak tahu asal usulnya, yang tidak tahu sumber asal muasalnya. Kepada akhirnya meluapkan sakit hatinya ini, hingga akhirnya terdengar oleh saya. Dan di sini hanya ada orang 3, kalau satunya merasa menjadi korban, dan saya juga merasa menjadi korban dampak daripada pengkhianatan itu. Enggak, maka akhirnya di sini aku pun merasa ada fitnahan untuk saya, ada yang memfitnah saya untuk dikarenakan ada yang memfitnah ini loh yang bikin saya sakit hati.
yang seharusnya hal ini untuk siapapun nggak boleh saya itu terjadi, dikarenakan ketika saya sudah menyatakan taubat, sudah bersatu dengan Maha Suci, ini sebenarnya nggak bisa mengotori laku murniku menuju abadi. Ini sebenarnya aku mempunyai pikiran sakit hati ini nggak bisa, namun dikarenakan sakit hati ini atau sifat marah ini sebenarnya bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk orang yang telah disakiti. Enggak, akhirnya yang disakiti, yang dijadikan korban ini siapa? Nah, sedangkan tokoh yang di sini ada dua, antara aku dengan Mitro. Jadi mau nggak mau ini harus terjadi. Jadi saya mohon maaf karena ini menyangkut, satu karena pengkhianatan, kedua karena fitnahan, ketiga baru bicara tentang harga diri bagi saya. Terakhir ini untuk saya, ketika nilai harga diriku terletak pada tega dengan teman. Ini yang membuat sakit hati, nggak bisa sembuh itu. Padahal di sini dalam hatiku ini percaya nggak percaya, itu saya kembalikan kepada panjenengan semuanya. Yang jelas di sini nggak ada, walaupun belum tobat pun, di sini nggak ada tega dengan teman yang bersifat pengkhianat, itu nggak ada. Bersifat mengakali teman nggak ada, monopoli teman nggak ada. Kalau berbentuk kekuranganku itu, berbentuk kekurangan panganku itu, larinya bukan seperti itu. Satu, terkadang aku pinjam uang lupa untuk mengembalikan, dikarenakan belum ada yang tak buat mengembalikan. Atau kalau aku bekerja, uang pekerjaan tak pakai. Tapi bukan berarti barang atau benda. Kalau sudah barang atau benda yang dibuat bekerja itu dijual seperti yang dikatakan, itu sudah menyangkut harga diri. Itu pengkhianatan, pengerusakan yang nggak bisa dihapus oleh apapun. Oleh sebab itu, bila mana ini akan terjadi, maka saya minta maaf buat keluarga saya sendiri, dan minta maaf buat keluarganya yang bersangkutan semuanya. Bila ini terjadi, sebab dan musababnya bukan saya yang memulai, tetapi di sini ada yang dikhianati, ada yang dijadikan korban, ada yang kena fitnah. Jadi mohon maaf.